Hi, welcome to my channel Camelia. Di video kali ini kita akan belajar cara menggunakan Move Tool. Ini tool yang sangat penting karena tool ini sangat sering dipakai. Jadi buat yang baru belajar Photoshop, kita akan belajar mulai dari tool yang satu ini. Aku akan menjelaskan secara detail sehingga kamu bisa benar-benar memahami tool ini. Dan semoga tutorialnya nggak ngebosenin. Oke, let's go. Jadi sesuai namanya, Move Tool ini berguna untuk memindahkan gambar. Untuk menggunakan Move Tool ini, kamu bisa klik icon ini di toolbox, atau bisa juga tekan V di keyboard. Dan jika kamu sedang menggunakan tool yang lain, misalnya lagi pakai brush, kamu bisa langsung menggunakan Move Tool dengan menahan Ctrl. Selama kamu menahan Ctrl, otomatis akan berpindah ke Move Tool. Dan kalau dilepas, dia akan kembali seperti semula. Tapi, hal ini tidak bisa kamu lakukan kalau kamu sedang menggunakan Crop Tool, Slice Tool, Pen Tool, Page Selection Tool, dan Shape Tool. Dan kalau kita tahan Ctrl sekaligus juga Alt, pointernya akan berubah jadi begini, dan kamu bisa geser seperti biasa, tapi dia akan menduplikat objeknya, dan juga layernya. Tapi kalau kamu sedang pakai Move Tool, tahan Alt aja udah bisa. Jadi fungsinya Alt itu untuk menduplikat dan Ctrl itu adalah shortcut untuk menggunakan Move Tool-nya. Dan kalau kamu ingin memindahkan objek dengan lurus, misalnya lurus ke samping, kamu bisa sambil tahan Shift. Jadi tahan Shift dulu baru geser seperti biasa. Dia akan lurus sejajar, mau itu vertikal ataupun horizontal, tapi nggak bisa diagonal. Dan kamu bisa kombinasikan semua yang tadi. Tahan Ctrl, Alt, dan Shift, baru geser. Jadi Ctrl untuk shortcut Move Tool-nya, Alt untuk duplikatnya, dan Shift untuk pergeseran lurusnya. Kalau lagi pakai Move Tool, Ctrl-nya nggak usah ditahan. Dan sekarang kita bahas tool option-nya. Apa itu tool option? Tool option itu adalah pengaturan alat. Jadi Move Tool bisa kamu atur. Letak tool option-nya ada di atas sini, di bawah menu bar. Yang paling kiri itu namanya tool preset. Jadi misalnya settingan tool kamu udah cocok nih. Ukurannya, warnanya, opacity-nya, dan lain-lain. Kamu bisa save settingan itu biar kedepannya kamu nggak perlu lagi setting-setting tools-nya. Cara save-nya tinggal pakai tool yang mau kamu save. Kemudian klik icon ini, pasang namanya, dan OK. Yang di sebelah kanannya ada tulisan auto select. Kalau kamu klik kotaknya, nanti ada tanda checklist. Dan ini sangat berguna kalau sedang mencari layer dari objek ini. Kamu klik objeknya, nanti layernya itu terselect otomatis. Di sebelah kanannya lagi ada yang namanya layer sama group. Ada dua pilihan. Kalau kamu pilih group, kemudian kamu klik objek yang sudah tergroup, yang terselect itu adalah grupnya, bukan layernya. Begitu juga sebaliknya. Dan yang ini untuk menunjukkan transform control. Apa itu transform control? Jadi ini macam ada kotak pembatas yang memungkinkan kita untuk mengubah objeknya. Aku akan jelaskan transform control ini di video lain. Kamu bisa klik link di deskripsi kalau sudah ada. Kemudian di sebelahnya lagi ada yang namanya align. Yang sering pakai Word pasti udah familiar dengan ini. Ini rata atas, ini rata tengah vertikal. Jadi dia bakal ke tengah secara vertikal. Ini rata bawah, rata kanan, rata tengah horizontal,
bakal ke tengah secara garis horizontal, kemudian rata kanan. Baru di sebelahnya lagi, ini agak susah sih jelasinnya. Untuk aktifinnya membutuhkan minimal 3 layer yang mau disusun. Dan ini fungsinya untuk menjaga jarak. Yang ini untuk menjaga jarak bagian atas objek itu sama. Jadi biar jarak pinggir atasnya itu jaraknya konsisten. Contohnya gini, ada 4 kotak nih, yang masing-masing ukurannya beda. Jarak bagian atasnya kan beda nih. Ingat ya, jarak bagian atas, bukan jarak kotaknya. Baru aku mau agar jarak bagian pinggir atasnya itu sama. Aku pilih semua layernya, dan aku pilih ini. Nah, jadi jaraknya itu auto sama. Kita buktikan pakai ruler. Jadi bisa kita lihat di sini, jarak bagian atas antar objeknya itu sama. Dan ini prinsipnya berlaku ke yang lain. Kalau yang ini berdasarkan titik tengahnya secara vertikal, ini bagian bawah, yang ini berdasarkan bagian kirinya, bagian tengah secara garis horizontal, dan yang ini bagian kanan. Yang terakhir auto align. Kamu bisa coba sendiri, dan di bawahnya sini ada tulisan ini, yang artinya cuma bisa dipakai buat perspektif gambar. Oke, itu aja untuk pembahasan kita di video kali ini. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk komen di bawah. Oke, semoga sejauh ini kamu yang baru banget belajar bisa ngikutin. Kalau kamu belum paham, kamu bisa ngulangin videonya dan perhatikan dengan seksama. Aku akan ajarin lebih banyak lagi step by step di video-video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Camelia Channel.